Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 2 topik 3, yaitu mengenai strategi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesehatan reproduksi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Fatina Fisa, kemudian ada Rizka Septiana dan Nisrina Junia. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pada diskusi kita hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari strategi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesehatan reproduksi. Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesehatan reproduksi ini memiliki dua tujuan ya teman-teman. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan, dan yang kedua yaitu perubahan perilaku kelompok sasaran tentang semua aspek kesehatan reproduksi. Nah, dengan tercapainya tujuan tadi diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan akhir di dalam kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi, yaitu meningkatkan derajat kesehatan reproduksi di dalam masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada 3 strategi yang biasa digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesehatan reproduksi yang akan dijelaskan oleh Rizka Septiana. Selanjutnya ada 3 strategi yang biasa digunakan dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama ada advokasi. Nah, advokasi adalah mencari dukungan dan para pengambil keputusan untuk melakukan perubahan tata peraturan yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan kegiatan produksi. Nah, kelompok sasaran untuk strategi advokasi ini biasanya dikenal dengan kelompok sasaran tersier. Bentuk operasional dan strategi advokasi biasanya pendekatan melalui pimpinan institusi tertinggi dan memanfaatkan cara komunikasi yang formal dan juga modern. Nah, sebagai contoh ada dokter puskesmas yang mendatangi Bapak Camat untuk mendapatkan dukungan terhadap pelayanan kesehatan produksi remaja berupa kesediaan camat untuk memberikan bantuan anggaran dan mencanangkan program puskesmas peduli remaja. Nah, yang kedua ada bina suasana, membuat lingkungan sekitar bersikap positif. Nah, tujuan KIE yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan yang diikuti perubahan perilaku. Kelompok sasaran dari strategi ini adalah para pimpinan masyarakat atau desa yang orangnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelompok tersebut. Nah, kelompok sasaran dari strategi ini biasanya dikenal dengan istilah kelompok sasaran sekunder. Bentuk operasional dan strategi ini biasanya berupa pelatihan, sosialisasi program, pertemuan-pertemuan, dan yang dapat memanfaatkan metode komunikasi modern, formal, maupun metode sederhana, tatap muka, dan pencarian informasi. Nah, yang kedua ada bina suasana, membuat lingkungan sekitar bersikap positif. Tujuan KIE yang ingin dicapai yaitu peningkatan pengetahuan yang diikuti perubahan perilaku. Kelompok sasaran dari strategi ini adalah para pemimpin masyarakat ataupun orang-orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran tersebut. Nah, kelompok sasaran ini pada strategi ini biasanya dikenal dengan kelompok sasaran sekunder. Bentuk operasional dan strategi ini biasanya berupa pelatihan, sosialisasi program, pertemuan-pertemuan yang dapat memanfaatkan metode komunikasi modern, formal, maupun metode sederhana yaitu tatap muka. Nah, yang ketiga ada gerakan masyarakat, membuat pengetahuan kelompok sasaran utamanya yaitu mereka yang memiliki masalah. Pengetahuan meningkat yang diikuti dengan perubahan perilaku mereka sehingga dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kelompok sasaran dari strategi gerakan masyarakat ini umumnya kelompok sasaran utama yang dikenal dengan istilah kelompok sasaran primer, yaitu mereka yang pengetahuan dan perilakunya hendak diubah menjadi lebih baik. Bentuk operasional dan strategi ini biasanya berupa tatap muka langsung atau penyuluhan kelompok
dan lebih sering memanfaatkan metode komunikasi yang lebih sederhana dan juga formal. Misalnya melakukan pelatihan bagi kader-kader PKK sehingga mereka menjadi tahu tentang kesehatan produksi atau pelayanan kesehatan produksi yang tersedia, sehingga dapat memberitahu masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan tersebut dengan baik. Saya Nisrina Junia. Di sini saya akan menyampaikan tentang 3 aspek yang perlu diperhatikan oleh petugas kesehatan untuk melaksanakan gerakan masyarakat dan bina suasana. Yaitu yang pertama, pengetahuan yang diharapkan diketahui oleh kelompok sasaran. Itu 1. Mengenal masalah kesehatan reproduksi. Tentukan masalah kesehatan reproduksi, masalah determinan atau faktor-faktor kesehatan reproduksi, dan masalah program kesehatan reproduksi yang akan dipecahkan. Bila ada lebih dari 1 masalah, tetapkan yang menjadi prioritas. 2. Mengenal penyebab masalah kesehatan reproduksi. Penyebab masalah yang dimaksud dikelompokkan ke dalam penyebab masalah kesehatan reproduksi, penyebab faktor atau determinan kesehatan reproduksi, dan masalah program kesehatan reproduksi. 3. Mengenal sifatnya masalah kesehatan reproduksi. 4. Mengenal epidemiologi masalah. Program KIE kesehatan reproduksi yang berhasil ialah yang memfokuskan pada perilaku sasaran atau target sasaran yang terbatas jumlahnya. Dalam berusaha merubah perilaku, harus memperkecil jumlah perilaku ideal dan memilih target perilaku yang merupakan inti dari program kesehatan reproduksi. Kedua, perilaku yang diharapkan pesan diterima dan dilakukan kelompok sasaran. Perilaku sehat dalam kesehatan reproduksi dapat tercipta dan berkembang jika lingkungan mendukung hal ini. Lingkungan di sini mencakup lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dukungan lingkungan dapat muncul dalam bentuk 1. Perilaku hidup sehat dalam kesehatan reproduksi dianggap sebagai bagian dari norma masyarakat. 2. Adanya anjuran dan contoh positif dari pemuka masyarakat. 3. Adanya anjuran dan contoh positif dari petugas kesehatan. 4. Opini masyarakat dan anjuran media massa agar melaksanakan perilaku hidup sehat dalam kesehatan reproduksi sebagai hal terpuji. 5. Kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan simpatik dari sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Bila masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, cara apa yang paling tepat untuk mencapai kelompok sasaran tersebut atau jalur dan media. Ada 2, yaitu penyampaian pesan secara langsung atau tatap muka. Tatap muka langsung untuk perorangan dapat berlangsung saat petugas memeriksa pasien baik di klinik maupun saat kunjungan pasien di ruangan rumah sakit. Tatap muka langsung untuk kelompok dapat dilakukan kepada pasien atau keluarganya yang sedang berada di ruang tunggu puskesmas atau di ruangan di rumah sakit. Kegiatan tatap muka langsung ini memiliki peluang besar sekali untuk berhasil jika dilakukan dengan benar, karena pesan dapat disampaikan dengan diikuti penjelasannya. Yang kedua, penyampaian pesan secara tidak langsung. Bentuk kegiatan ini biasanya berupa pemutaran kaset atau lagu-lagu atau video hiburan yang diselingi pesan singkat atau pemasangan poster media cetak lain dalam lingkungan fasilitas pelayanan, puskesmas atau rumah sakit. Bentuk kegiatan ini dapat pula ditujukan kepada sasaran perorangan berupa pembagian selebaran atau leaflet kepada setiap pengunjung. Sekian dari saya, terima kasih.